Puji Tuhan. Haleluya. Kemurahan Tuhan pagi hari ini kita boleh ada. Semua karena kebaikan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berikan hatimu, berikan hidupmu pagi hari ini untuk dilawat oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami menyembah Engkau Bapa pagi hari ini. Sungguh kebaikan-Mu Tuhan. Kami nikmati dalam hidup kami. Membalas kesetiaan-Mu sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagi terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Terselami bagiku, sungguh indah. Manakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam
kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu dalam hidup kami. Pagi hari ini kalau kami ada di hadirat-Mu Tuhan, kami mau menikmati Engkau Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah ibadah kami pagi hari ini Bapa. Lawatlah setiap kami yang ada di tempat ini, kami yang ada di rumah kami masing-masing. Kami percaya kuasa-Mu dapat menjangkau kami semua. Kami yang sakit disembuhkan, kami yang dalam persoalan pergumulan, kami beroleh kemenangan bersama Tuhan. Kami percaya Tuhan ada bersama kami. Dan kami menikmati kuasa-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu Tuhan. Sepanjang minggu yang lewat Tuhan sudah pelihara kami. Kami percaya sepanjang minggu ke depan Tuhan juga pasti pelihara kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Pengurapan-Mu turun atas kami semua. Kami mulaikan ibadah kami pagi hari ini. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan adalah juru selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Sebelum kita akan menghafalkan ayat hafalan kita pada minggu yang lalu, sebelumnya kita akan sorakan haleluya 3 kali, supaya kita lebih semangat lagi, kita lebih setia lagi, kita lebih lagi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita serukan, haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan mengingat ayat hafalan kita pada minggu yang lalu di dalam Yohanes 16 ayat 33 bagian C. Dalam hitungan yang ketiga, kita akan sama-sama memperkatakan firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Yohanes 16 ayat 33 bagian C. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Haleluya. Ayat hafalan untuk minggu yang berjalan ini terdapat di dalam Mazmur 121 ayat yang kelima. Dalam hitungan yang ketiga kita akan memperkatakan firman Tuhan ini. Baik, 1, 2, 3. Mazmur 121 ayat yang kelima. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kita mau memuji Tuhan, kita mau bersorak buat Tuhan. Sebab Tuhan kita, Tuhan yang besar, Tuhan yang selalu menyertai kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau Allah kami yang dahsyat, Engkau Allah kami yang besar, yang selalu menyertai kami. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu. Sama-sama katakan haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa.
perkasa mulia, Yesus nama Dia. Sekali lagi katakan, serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya, glory bagi nama Tuhan, segala puji bagi nama Tuhan. Haleluya. Kita berikan kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan. Ada kesempatan pada pagi hari ini kita akan memberikan persembahan kita. Jemaat Tuhan dapat memberikan persembahan melalui QR Code yang akan tampil di layar. Sebelumnya kita akan berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Ada kesempatan bagi kami setiap sidang jemaat-Mu untuk boleh memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan. Biarlah apa yang kami persembahkan pada pagi hari ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan dan boleh dipakai untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami siap untuk memberikan persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar, Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk
Terima kasih Tuhan, kami berdoa pada kesempatan ini untuk setiap persembahan yang boleh diberikan oleh sidang jemaat-Mu Tuhan. Mereka yang sudah memberi dengan sukacita, kami percaya Tuhan membalas berkat yang berlimpah dalam kehidupan mereka, memberkati usaha pekerjaan setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, inilah persembahan kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tiba saatnya pagi hari ini kehidupan kita rindu dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kita percaya satu hal yang pasti yang Tuhan berikan bagi kita, janjinya ya dan amin. Karena Dia Tuhan yang besar, Tuhan yang layak kita tinggikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami punya Tuhan yang hidup, yang sanggup menolong kami. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu selalu menyertai kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Kita berikan kemuliaan buat Allah kita. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami semua telah menerima kemenangan yang daripada Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami menikmati lawatan-Mu Tuhan pagi hari ini. Kami telah memuji nama-Mu. Kami telah mengagungkan Engkau Tuhan. Engkau Allah kami yang dahsyat. Engkau Allah yang begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu yang begitu besar bagi kami. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan pagi hari ini menguatkan iman kami. Kami yang lemah dikuatkan. Kami yang sakit disembuhkan. Kami yang dalam pergumulan persoalan Tuhan. Kami percaya kemenangan Tuhan sudah berikan bagi kami. Lewat firman-Mu Tuhan kami semakin kuat. Lewat firman-Mu Tuhan kami semakin percaya bahwa ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Pengurapan-Mu atas hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Sehingga dia boleh berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami jemaat Tuhan yang mendengarkan. Kami beroleh sesuatu yang baru yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Buat kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terpuji-pujilah nama-Mu. Kami siapkan hati kami, hidup kami untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang adalah juru selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Saya serahkan kepada hamba Tuhan yang akan melayani firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya, puji nama Tuhan, salam sejahtera, selamat pagi bagi kita semuanya. Hanya oleh kemurahan Tuhan kita masih dapat memuji menyembah Tuhan, sekalipun di tempat yang berbeda, tetapi kita boleh merasakan bahwa Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita, amin. Dan oleh kemurahan Tuhan melalui Ibu Gembala, saya diberikan kepercayaan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan saya yakin oleh kebenaran firman Tuhan kita akan dikuatkan lagi dan kita diingatkan lagi apa yang menjadi maunya Tuhan untuk kita kerjakan. Amin. Kita mau siapkan hati kita, pikiran kita, kehidupan kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Rasanya baru beberapa minggu lalu ulang tahun gereja, gitu ya. Lalu
Baru minggu lalu Ibu Gembala menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan gak rasa sudah nyampe minggu lagi. Minggu demi minggu, kalau saya rasa seolah-olah waktunya cepat sekali. Saya nggak tahu apakah cuma saya yang merasakan atau Bapak Ibu Saudara sekalian juga merasakan hal yang sama. Rasanya kok cepat sekali waktu-waktu sekarang ini. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kayaknya baru kemarin ibadah, udah ketemu minggu lagi. Cepat sekali. Memang waktu-waktu sekarang ini seperti dipersingkat. Jadi waktu ini berjalan dengan cepat dan waktunya singkat sekali, ya. Minggu lalu dari ulang tahun gereja kita bawa ayat yang menjadi tema ulang tahun gereja kita dalam Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-11, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Minggu lalu juga Ibu Gembala membawakan ayat ini, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tahun ini gereja kita juga mengangkat tahun Pantekosta, tahun Roh Kudus, biar terus membakar kehidupan kita, nyala-nyala, berkobar-kobar untuk kita sama-sama melayani Tuhan. Nah, di dalam ayat ini, Roma pasal 12 ayatnya yang ke-11, saya akan baca lagi, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, waktunya sekarang tambah lama tambah singkat nih, cepat banget, minggu ketemu minggu. Kayaknya waktunya itu udah gak ada lagi. Pekerjaannya masih banyak, waktunya yang rasanya kok kurang. Saya menyadari belakangan ini, saya punya PR, saya punya pekerjaan, saya punya beberapa kewajiban yang harus saya selesaikan. Banyak sekali tapi waktunya rasanya kurang. Dan saya merasa cepat sekali waktu ini, ya. Tetapi firman Tuhan datang, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Banyak sekali berarti pekerjaan pelayanan yang harus dikerjakan, namun waktunya semakin cepat, waktunya dipersingkat. Maka kita harus bijaksana dalam kita melayani Tuhan, ya, supaya kita bisa memakai waktu ini, waktu yang semakin singkat ini, waktu yang berasanya cepat ini dengan efisien, ya. Kata layanilah Tuhan di ayat ini, kalau dari bahasa aslinya di situ berarti melayani sebagai budak atau hamba. Berarti juga berada dalam posisi sebagai hamba. Berarti juga bertindak sesuai posisinya. Ya. Ada firman Tuhan mengenai tuan dan hamba yang di dalam kehidupan saya suka sekali. Saya ingat sekali ini. Kita sama-sama buka kebenaran firman Tuhan ini di dalam Keluaran pasalnya yang ke-21 ayat 1 sampai 6. Keluaran pasalnya yang ke-21 ayat 1 sampai 6. Saya buka dulu ya. Nah, saya akan bacakan. Keluaran pasal 21 ayat 1 sampai 6 tentang hak budak Ibrani. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya. Dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Perhatikan ini. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku dan kepada anak-anakku,
Aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka. Maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Ya, ada ayat yang manis di sini. Ya, sebenarnya budak itu punya hak. Setelah dia bekerja selama waktu yang ditentukan, ya sudah genap masanya dia bekerja, oh dia bisa keluar sebagai orang merdeka. Ya, dia dapat haknya. Tetapi saat tadi kita baca ayatnya yang kelima, tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada Tuanku. Nah, ini yang membuat hamba ini berbeda. Ya, kalau kita perhatikan Roma, ya Roma pasal yang tadi kita ayat emas kita, ayat ulang tahun kita, temanya di Roma pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-11 gitu ya. Roma pasal-pasal sebelumnya itu berbicara bagaimana keselamatan yang dikerjakan oleh Allah. Bangsa Israel adalah umat pilihan Allah. Tetapi karena mereka menolak, ya, maka keselamatan itu diberikan kepada bangsa-bangsa yang lain. Nah, makanya kalau kita baca karena kejadian ini, bagaimana Israel menolak keselamatan yang Tuhan berikan, Israel menolak mereka sebagai bangsa pilihan Allah, maka bangsa-bangsa lain menerima keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Nah, konsep Allah ini, konsep keselamatan ini yang kalau kita baca, mari kita buka lagi ya di dalam Roma pasalnya yang ke-11 ya. Kita mundur sedikit dari ayat tema kita dari Roma 12 ayat 11, kita mundur sedikit. Roma 11 ayatnya yang ke-33. Roma 11 ayatnya yang ke-33. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Tentang apa sih ini loh? Tentang keselamatan ini, rancangan keselamatan bagi dunia ini itu tidak terselami, ya. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat, pengetahuan Allah, keputusan-keputusannya, jalan-jalannya. Sebab ayat 34, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mengenai keselamatan ini adalah sesuatu yang besar. Manusia memikirkannya kayaknya tidak mungkin gitu. Manusia diselamatkan hanya karena iman kepada Yesus. Tetapi inilah karena kasihnya Tuhan, ya, kemurahannya Tuhan. Maka dilanjutkan, ya. Minggu lalu Ibu Gembala juga menyampaikan ayat ini. Pasalnya yang ke-12 ayat pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, ya, demi kemurahan Allah. Kemurahan Allah yang mana? Itu keselamatan. Bukankah kita semuanya sudah menerima keselamatan daripada Tuhan? Ya, demi kemurahan Allah, persembahkanlah tubuhmu. Ya, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Mumpung masih hidup, sudah ditebus dengan darah Yesus, memiliki hidup yang baru, persembahkanlah itu. Ya, waktunya begitu singkat, ya, banyak sekali pelayanan yang mesti dikerjakan. Maka kita mau memakai waktu yang singkat ini dengan efisien dan tepat. Ya, oh waktunya singkat nih.
kerjain ini, kerjain itu. Kalau tidak dengan tepat dan benar, ya banyak sekali kalau kita melakukannya buru-buru. Kerjain ini. Teledor, ceroboh, salah. Kita tadi udah dengarkan waktu pendahuluan tadi saya. Iya ya, waktunya cepat sekali ya. Minggu ketemu minggu. Kayaknya pekerjaan saya nggak selesai. Banyak sekali yang harus saya kerjakan. Waktunya habis. Maka kita harus mengerjakannya dengan tepat dan efisien. Menggunakan waktu yang ada. Ya, efisien itu berbicara bagaimana kita menggunakan cara yang tepat, ya, dengan waktu, dengan jangka waktu yang tepat. Itu. Jadi nggak buang-buang waktu, nggak buang-buang tenaga. Gitu. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tadi saya juga sudah jelaskan bagaimana arti kata layanilah Tuhan itu. Apakah kita mau gerasa gerusu dalam melayani Tuhan? Waktunya singkat, ya. Ada roh yang berkobar-kobar, ya. Ya, kita mau ada Roh Kudus. Tahun Pantekosta ini kita mau punya Roh Kudus yang terus membakar kehidupan kita. Tetapi akan manis, gitu. Akan berbeda pelayanannya, akan efisien dan tepat sasarannya. Kalau kita seperti tadi, hamba Tuhan yang di Keluaran tadi, budak yang ada di Keluaran tadi, dia cinta kepada Tuannya. Tuannya memelihara dia, sekalipun dia bekerja gitu. Dia bekerja pada Tuannya gitu ya. Ada hubungan yang baik. Bagaimana hamba ini menikmati kebaikan Tuannya. Udah menikmati kebaikan Tuannya, dikasih istri. Lalu karena dia dapat istri, ada anak-anak dilahirkan. Dia bilang, oh sekalipun saya punya hak untuk saya keluar, memakai hak saya untuk menjadi orang merdeka. Enggak. Tuhan, saya cinta Tuhan. Dan tadi disitu katakan, bekerja seumur hidup. Sampai kapan Tuhan saya ini melayani Tuhannya? Sampai kita selesai, ya, selesai. Habiskah nafas kita? Kita berjumpa dengan Yesus. Itu baru selesai. Kalau kita lihat di sini, ya, saya akan baca Roma pasalnya yang ke-12. Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya saya akan baca mulai dari ayat yang keempat. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Satu tubuh nih loh kita, ya, Gereja GPDI Philadelphia, semua jemaat punya tugasnya sendiri-sendiri. Makanya tadi kalau kita berbicara layanilah Tuhan, di situ ada saya tadi kasih poin, bertindak sesuai posisinya, gitu. Ada yang kalau dari ayat yang ke-6 sampai yang ke-7 bernubuat, ya. Di situ dikatakan jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Ada karunia melayani, ada karunia mengajar, ada yang menasehati, ada juga yang membagikan sesuatu, ya. Ada yang karunia untuk memimpin. Jadi macam-macam ini pekerjaannya. Tentang melayani Tuhan, oh banyak sekali. Jangan berpikir melayani Tuhan itu bentukannya berkhotbah. Jangan pikir layani Tuhan itu bentuknya cuman worship leader. Oh, jangan pikir melayani Tuhan itu bentuknya hanya menjadi
pimpinan komsel atau pimpinan wadah. Oh, jangan pikir bentuknya cuman yang itu. Enggak. Tidak. Banyak sekali kan kita lihat ya. Ternyata membagi-bagikan suatu tuh juga pekerjaan yang harus dilakukan gitu. Dan ayat yang ke-13 ya. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Jadi nggak cuman ada di gereja aja kita lakukan pelayanan kepada Tuhan ya sebagai anggota tubuh Kristus, tapi kita di luar gereja ada yang bisa kasih tumpangan, yang sedang kekurangan saling membantu. Maka saya bersuka cita beberapa waktu yang lalu kita ya wakil gembala mengadakan pertemuan pemimpin komsel dan pemimpin wadah. Jadi kita sama-sama sharing, lalu juga di situ dinasehatkan supaya kalau ada yang lagi sakit ya, ada jemaat atau anggota komsel yang sakit, saling membantu. Itu juga pastori akan membantu kasih dana kepada para pemimpin wadah supaya bisa didistribute, bisa dibagi-bagi ya, saling bantu, saling support, saling mendoakan. Ada lebih nih sedikit, yuk bagi ke situ yuk. Ada apa lagi? Semuanya dapat dikerjakan. Tapi dikerjakannya dengan apa? Cinta. Ya. Supaya nggak sembrono ngerjainnya. Aduh, waktunya cepet. Saya mau nih, saya lagi bergelora gitu. Saya mau melayani Tuhan. Saya mau pakai semua kehidupan saya melayani Tuhan. Tetapi jika tanpa cinta, ya, jika tanpa kasih, Bapak Ibu Saudara tahu kan yang ditulis 1 Korintus pasal 13, ya. Karena memang pelayanan yang di sini yang tertulis di dalam Roma 12 ayat yang ke-11, layanilah Tuhan itu tidak hanya berbicara tentang pelayanan di gereja. Lanjut lagi. Ya, di situ mana ya? Saya akan bacakan. Mungkin saya akan bacakan dari ayatnya yang saya akan lanjutkan. Baca lagi ayat yang ke-13, lalu saya baca seterusnya. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Punya empati, punya simpati. Ya. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya. Ya, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Pun masih dalam konteks layanilah Tuhan ini. Masih satu perikop. Ya, masih satu perikop. Janganlah kamu kalah, ayat 21, as a closing. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Bentuk kebaikan itu banyak. Om, tante, bapak, ibu, saudara sekalian. Ya. Biarlah roh kita terus menyala-nyala. Kita sudah mendapatkan kemurahan Tuhan. Demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu. Berilah dirimu, berilah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan dengan cinta, dengan kasih,
tahu siapa target kita, tahu waktu kita ini tidak banyak, dipersingkat segala sesuatunya. Semuanya akan berjalan dengan cepat, maka kita tidak mau mengerjakan sesuatu dengan ceroboh dan asal-asalan. Demi kemurahan Allah, keselamatan yang Allah kerjakan dengan tidak ceroboh, maka demi kemurahan Allah kita mau mempersembahkan tubuh kita, melayani Tuhan dengan tidak ceroboh, melayani Tuhan dengan bersungguh-sungguh, dengan Roh Kudus yang terus membakar kehidupan kita. Kita menyala-nyala, melayani Tuhan, tahu posisi kita, tahu talenta kita, dan kita mau mengerjakannya dengan cinta, dengan kasih kepada Tuhan yang sudah lebih dahulu mengasihi kita, kasih kepada sesama. Bukankah itu perintah Tuhan? Dengan begitu orang akan mengetahui bahwa kita adalah murid-murid Tuhan. Dengan begitu orang akan mengetahui bahwa kita adalah saksi-saksi Yesus. Karena apa? Karena kita saling mengasihi. Yang kita kerjakan adalah dengan kasih. Yang kita lakukan dengan bentuk di atas nama melayani Tuhan, itu adalah dengan kasih. Amin. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menanamkan ini ke dalam kehidupan kita. Dan Roh Kuduslah yang akan membakar lagi, membuat kita bersemangat lagi. Dan Roh Kuduslah yang akan mengajarkan kita untuk kita memakai waktu yang ada untuk kita melayani Tuhan sesuai dengan talenta kita, sesuai dengan posisi kita. Sebab kita adalah anggota di dalam tubuh Kristus. Puji nama Tuhan. Saya serahkan kepada pemimpin pujian. Haleluya, haleluya. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan pujian syukur ya Tuhan atas pimpinan Tuhan dalam ibadah kami, ya Tuhan, pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, firman Allah yang sudah ditaburkan bagi kami semua. Ya Tuhan, seluruh jemaat Tuhan GPDI Philadelphia. Bagi semua juga yang sudah mendengarnya, mengikutinya. Roh Kudus juga yang beracara ya Tuhan. Haleluya, kuasa firman menghidupkan kami untuk ya Tuhan, kami tetap ya Tuhan memiliki roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Terpujilah bagi nama-Mu Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Ya Tuhan, pakailah dia dalam pelayanannya, dalam rumah tangganya, dalam pekerjaannya, untuk menjadi berkat ya Tuhan. Dan di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Tuhan mengasihi kami semua. Ya Tuhan, di hari-hari ini ya Tuhan, dalam keadaan yang sedang terjadi ya Tuhan. Tuhan, ketakutan yang sedang mencekam ya Tuhan di seluruh dunia sampai di Palangkaraya ini. Bahkan kami semua jemaat Tuhan GPDI Philadelphia, kami terus berpegang kepada firman-Mu. Ya Tuhan, firman Allah yang menguatkan kami semua oleh kuasa Roh Kudus ya Tuhan. Dan kami boleh tetap bahkan semakin kuat di dalam Tuhan. Karena hanya Yesus saja satu-satunya yang menjadi andalan kami. Yesus yang kami puji, yang kami sembah. Yesus yang kami layani adalah Allah yang hidup, Maha Kuasa melakukan segala perkara. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan dalam ya Tuhan kesempatan doa kami pada pagi ini ya Tuhan. Kami berdoa buat jemaat Tuhan, haleluya,
yang dipercayakan dalam pelayanan ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami berserahkan baik Ibu Elsie Margareta sebagai wakil koordinator Komsel Kurma, juga Ibu Heti Ayujala sebagai koordinator Komsel Anggur, dan Saudari Nidia Teweng sebagai wakil koordinator Komsel Anggur. Begitu juga Pendeta Wilsa Sari Turangan sebagai pembina sel grup SMP, juga Saudara Immanuel Mawung sebagai wakil koordinator sel grup Pelrap. Kami bersyukur ya Tuhan buat apa yang Tuhan percayakan ya Tuhan kepada saudara-saudara kami ini. Haleluya, haleluya. Kami mohon ya Tuhan, urapan-Mu turun atas mereka semua ya Tuhan. Tuhan mau pakai mereka menjadi alatnya Tuhan. Haleluya, rasa tanggung jawab buat apa yang Tuhan percayakan. Mereka boleh menjadi berkat ya Tuhan. Berkatilah mereka semua. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur juga buat saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam sepanjang minggu ini. Ya Tuhan, kami serahkan mereka semua kepada Tuhan. Hanya karena kemurahan Tuhan, mereka semua terpelihara di dalam kasih-Mu ya Tuhan. Dalam usia yang bertambah, ya Tuhan, semua ada dalam rencana-Mu, supaya mereka juga bertambah-tambah, bertumbuh di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan mereka boleh menjadi berkat. Berkatilah ya Tuhan. Nah, Yesus, saudara-saudara kami semua yang berulang tahun, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat mereka yang dalam keadaan sakit ya Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Yesuslah dokter tabib yang ajaib. Ya Tuhan, kami menyerahkan mereka semua yang sedang terpapar, baik yang isoman ya Tuhan, baik yang ada di rumah ataupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan jamahan Tuhan bagi mereka semua. Tubuh-tubuh ini adalah milik Yesus. Ya Tuhan, haleluya, haleluya. Mengalirlah kuasa-Mu ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, mengalir kesembuhan. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan mereka ya Tuhan. Ada sukacita selalu, ada ucapan syukur, tetap memuliakan Tuhan. Baik di saat mereka sedang terbaring ya Tuhan. Tuhan, mereka tetap memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, mereka boleh menjadi sembuh di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Diberkatilah seluruh keluarga besar jemaat Tuhan GPDI Philadelphia Palangkaraya ini. Ya Tuhan, dalam rumah tangga, dalam usaha pekerjaan, dalam ya Tuhan tugas-tugas, terlebih dalam pelayanan ya Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, baik sebagai pegawai negeri sipil, pengusaha-pengusaha, sebagai aparat pemerintah, polisi, TNI pun ya Tuhan, semua para pelajar, mahasiswa dalam pendidikan. Oh, kami mohon Tuhan memberkati mereka semua dan mereka boleh menjadi berkat. Terima kasih ya Tuhan. Dalam segala keadaan apapun juga, Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan ya Tuhan. Baik buat saudara-saudara kami ya Tuhan yang akan bepergian dalam ya Tuhan tugas-tugas mereka ya Tuhan, dan akan mengadakan perjalanan. Kami berdoa juga buat mereka semua dalam perjalanan di udara, di darat, di laut, di sungai. Semua dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Baik pergi dan kembali, boleh tiba dengan tidak kurang sesuatu apapun. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Berkat-berkat Tuhan dicurahkan.
berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani, ya Tuhan, dan semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Yesus, haleluya. Tuhan, segala kemuliaan itu hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kiranya berkat anugerah damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa dan kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan persekutuan dan penghiburan oleh Roh Kudus yang menyertai kita semua dari sekarang ini, ya Tuhan, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.